possible. Definisi pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pasar uang bisa digolongkan sebagai pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang memperjualbelikan barang namun barangnya tidak tersedia di pasar tersebut sehingga tidak akan ditemui penjual yang menjajakan uang melainkan uang diwakili dengan surat berharga jangka pendek. Pelaku di pasar uang. Partisipan pasar uang yaitu pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan dana. Pada umumnya, pelaku pasar uang melakukan peran dengan dua sisi, yaitu sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Pelaku utama dalam pasar uang yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public, menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia yang menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang keempat, individu-individu, misalnya rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang. 1. Bagi bank sentral sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. 2. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang. Ciri-ciri pasar uang. 1. Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. 3. Orientasi profit. 4. Menekankan pada kredit jangka pendek. 5. Pasar uang bersifat abstrak. Tidak ada tempat khusus untuk memperdagangkan seperti pasar modal atau pasar barang. Transaksinya secara over the counter atau OTC dilakukan oleh setiap peserta melalui desk atau dealing room masing-masing pelaku pasar. Yang keenam, transaksi pasar uang bagi bank dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa yang disebut dengan dealer money market. 7. Instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali. 8. Liquid atau mudah untuk dicairkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pasar uang. Sebelumnya itu tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen pasar uang di Indonesia
Yang pertama yaitu sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau disebut dengan open market operation, dengan maksud menangani atau untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh bank. Instrumen keuangan ini yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dan dana jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu surat berharga pasar uang, di mana surat berharga pasar uang ini adalah instrumen pasar uang berdasarkan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk melaksanakan kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang keempat yaitu commercial paper. Commercial paper ini instrumen pasar uang berupa surat berharga yang surat utang jangka pendeknya jangkanya itu selama 1 tahun. Yang kelima yaitu interbank call money. Interbank call money ini kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana. Yang terakhir yaitu treasury bills. Treasury bill ini sejenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Selanjutnya yaitu pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang itu ada bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu indikator pasar uang. Indikator pasar uang itu yang pertama yaitu BI Rate. Bank Indonesia Rate adalah tingkat suku bunga jangka pendek dengan tenor waktu 1 bulan yang ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter guna mencapai target inflasi dan menjaga stabilitas nilai uang rupiah. Dan BI Rate ini digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter guna mengarahkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia berjangka 1 bulan. Hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI Rate. Penetapan suku bunga BI Rate ini diharapkan dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pasar uang antar bank, suku bunga simpanan, tabungan dan deposito, suku bunga kredit, dan suku bunga lainnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang kedua yaitu JIBOR, Jakarta Interbank Overnight Rate. JIBOR itu adalah suku bunga acuan bagi pasar uang antar bank. Dan juga disebut suku bunga indikasi penawaran transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari data suku bunga penawaran bank-bank pelopor yang ditetapkan oleh BI sebagai kontributor JIBOR untuk menentukan tingkat bunga deposito dan bunga pinjaman perbankan di Indonesia. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi saat harga barang atau jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus. Kenaikan harga-harga barang atau jasa baru dapat disebut mengalami inflasi jika kenaikan harga-harga tersebut bersifat meluas sehingga mempengaruhi kenaikan harga-harga barang atau jasa yang lainnya. Yang terakhir yaitu kurs mata uang. Kurs mata uang ini adalah nilai suatu mata uang negara tertentu yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain.
go. Invincible.